Dan tadi ngomong soal warna musik gitu. Untuk lu sendiri mendeskripsikan genre album lu gitu, Hmm, masih relevan gak sih ngomongin genre? gue tuh dulu uh, upload sendiri di ya sampai sekarang juga masih ngupload sendiri sih ke Spotify gitu-gitu ke digital stores. uh, Gue tuh paling bingung kalau udah kayak genre-nya apa ya. uh, Kan ada dua tuh, lo harus naruh dua kan minimal. Bahkan oh gitu. cuma gue kayak apa ya? Uh, Cuma apa misalnya lu mendeskripsikannya apa? Pop alternatif atau gue selalu jawab pop. sorry, pop eksperimental? Eksperimental juga enggak gitu. Oh, juga enggak ya. Gue sejujurnya nggak tahu sih. Gue seterserah itu lo mau nyebut gue apa. Karena menurut Oh, oke. Okay. uh, gue bikin sesuatu yang tidak tidak definitif gitu. Karya gue bukan hal yang saklek, dan kalau Mhm. berubah, bahkan di panggung mau berubah pun ya ya udah gitu. Kayak nggak, gue nggak pengen saklek jadi satu satu apa gitu. Karena setiap Mhm. lagu di albumnya pun beda-beda gitu. Jadi gue Iya bener sih. kayak mau ngotakin dia dalam satu. Ya paling paling gampang pop sebenarnya. Gue ngotakin ini di pop gitu. Yang pasti bukan itu ya, indie ya. Bukan genre itu ya. Sebenarnya dari sudut pandang tuh apa Pet? Indie itu maksudnya. Dari definisi lo gitu lo paham gak sih? Lo independen. Ah, oke, independen. Jadi jalur jalur distribusi kan. Udah itu. Lebih gitu bukan Ya. bukan warna musik gitu ya, bukan. Gimana lo jelasin warna musik indie? Iya makanya gue kayak iya nggak ada pakemnya gitu ya. Jalur aja, jalur Soal distribusi. jalur distribusi Ya, ya. eh, Bener-bener sih. itu udah ngebahas pembahasan lain lagi lah menurut gue. Tapi kalau itu genre musik, ya nggak tahu ya, sekarang juga banyak sih orang yang menyebut genre indie gitu. Gue sejujurnya nggak tahu. Ya. Di pala gue genre tuh ya pop, rock, metal, jazz, reggae, Oh, dangdut. iya iya. Ya ya udah gitu. Hahaha. Gue taunya itu. Zaman gue kuliah pun yang Iya. pelajarin juga itu musik klasik gitu. Klasik juga kebagi, ada klasik, ada barok, ada romantik, ada eh, ya gitu gitulah. Nggak pernah tersebut tuh ya, Hmm. indie gitu. Kalaupun gue belum ngerti aja. Sama ini nih, kayaknya kan lagi tren musisi zaman zaman sekarang nggak sih maksudnya yang ngerilis lagu per satu gitu ya, bertahap gitu kayak dicicil gitu ya. Nah, dan lu salah satunya kan, Pet. Eh, dan ada alasan sendiri itu kenapa apa namanya begitu gitu? Apa lebih efektif begitu? Ada keuntungan tersendiri dengan metode seperti itu? Gue udah pernah rilis album langsung 2 kali. Gue udah pernah Ya. juga sekali. Gue udah pernah rilis single per single juga. Tapi gue belum pernah nyoba ngerilis setiap bulan. Jadi sebenarnya Mhm. bagian dari gue nyoba sih. Dan Oh gitu. setiap strategi kan pasti ada plus minusnya sendiri ya. Gue belum tahu aja kalau kalau rilis per bulan gitu dengan materi yang udah siap, tapi dirilis Mhm, mhm. bakal kayak apa gitu. Jadi sebenarnya ini nyoba aja sih. Oh ya ya. Gue nggak, Iya. EX. eh, karena jauh lebih efektif. Gue nggak tahu juga lebih efektif apa enggak waktu gue hmm. mulai gitu. Dan ya itu emang emang nyoba aja gitu. Dan surprisingly sampai sekarang sih lumayan lumayan baik gitu berjalannya. Dan gue merasa kayak orang jadi lumayan nungguin kalau tanggal 23 ada sesuatu dari gue gitu. Konsep itu tuh konsep dari lu awal mikirin soal semenjak internet itu udah dari kapan kan? Tahun lalu. Ini sebenarnya dari setelah gue rilis biji single kedua. Jadi setelah single kedua Oh. gue baru kayak itu kan mau mau perpindahan tahun tuh, mau baru mau Mhm. hari itu kayak November Desember gitu. Terus Yep. akhir-akhir tahun gitu gue dan tim gue kayak mikirin tahun depan mau gimana nih, kita ada 10 lagu lagi. Terus akhirnya gue dan tim gue mencoba untuk rilis per bulan sekali, satu satu bulan sekali. Oke. Single ya, oke. Yang single biji itu akhir tahun ya, Fred, waktu itu ya. Iya, akhir tahun lalu. Akhir tahun dan itu
kolaborasi juga kan ya berarti ya? Itu enggak. Jadi dua lagu Oh itu enggak justru ya? itu belum belum ketemu konsep itu. Oh, Jadi, oh iya. Makanya gue awal sempat kira biji tuh single lu independen, single lu sendiri atau termasuk oh, dalam semenjak internet sempat sempat mikir gitu. akhirnya Belum tuh ya? gue tuh mulai album ini sebenarnya tanpa konsep. Maksudnya gue mulai Oh nulis, gitu. nulis lagu setelah berapa tahun gue nggak nulis lagu untuk gue sendiri. Hmm. Gue nulis cerita kita milik semua, single pertama. Terus itu tentang internet. Terus lagu kedua yang gue tulis biji tentang internet juga. Terus gue jadi mikir gitu kayak, oh kayaknya gue mengarah ke sesuatu nih. Terus gue coba pikirin lagi, Oh. gue banyak ngobrol sama teman-teman juga. Sampai akhirnya gue dapet konsep semenjak internet. Dan itu di Januari baru akhirnya gue jalanin. Januari tahun ini. Dan berarti kan yang Selimut nih belum 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 final kan ya? Belum lagu terakhir di Belum, belum. semenjak internet ya? Ya, Dan rilisnya itu 23 Oktober benar? ya, betul. Masih ada 3 lagu lagi. Oh, oke. Oh, 3 lagu lagi. Oke. Dan itu juga masih udah ada kolaboratornya lagi tuh, Pet. Udah, 3 Apa lu masih nyari-nyari atau gitu? tinggal ngerekam beberapa instrumen lagi sih. Mungkin gue udah bisa bilang 95% kelar gitu. Ada yang kira-kira apa kayak surprising gitu nggak soal kolaboratornya ntar tiba-tiba di luar dari apa ya? Kayak misalnya tiba-tiba musisi lawas gitu atau gimana gitu. Baik, Ada nggak Mas? gue Eh, apa ya, gue tidak mencoba untuk men-surprise kalian sebenarnya. Cuma oh iya iya iya. bahkan setiap rilisan gue pun surprising buat gue gitu, kayak gila bisa bisa gue bisa rilis sebulan sekali, itu surprising banget buat gue gitu, kayak oh bisa ya, yang gue pikir dulu gila lo ngerilis lagu sebulan gitu, tapi ternyata bisa gitu. Dan banyak hal yang surprising buat gue, dan semoga eh ya rilisan gue berikutnya tetap bisa apa ya, seru aja gitu buat buat dikonsumsi. Semoga baik aja buat kalian sih. Gue sempet ini sih denger podcast lu juga tuh. Kayaknya tuh yang apa namanya? Nah, mengingat 23 Oktober kan ya emang masih lama sih, masih 2 bulan lagi ya. Itu tuh apa lu makin hektik gitu atau tetap lu bawa santai aja gitu untuk Gue sisa ini. santai sih, cuma dikerjainnya Oh, oke. santai dengan orang-orang yang serius gitu. Maksudnya bukan santai jadi kayak santai-santaian malas-malasan gitu, enggak. Coba kayak uh, gue mencoba menjalaninya sekalem mungkin, cuma tim gue tetap tetap gencar gitu, kayak kita lagi mempersiapkan konser online juga kan setelah albumnya selesai. Ya, ya. Jadi itunya sebenarnya tidak santai, cuma kayak apalagi dalam dalam pembuatan lagunya gitu, gue mencoba untuk sesantai mungkin aja. Oke, yang podcast tuh setelah rilis album gitu, setelah ini bakal jadi salah satu channel lo, konten lo yang bakal lo yang informasiin soal lo lagi nggak sih gitu ke depannya, apa udah cuma khusus buat promosi album aja gitu? Gak tahu sih gue belum tahu. Nggak tahu, belum ada rencana. Soalnya gue sih seneng akhirnya kayak bisa punya punya platform untuk gue ngobrol sama orang-orang yang menarik gitu menurut gue. Dan ya mungkin kalau gue ternyata bisa ngelanjutin itu, nggak tahu sih, pengen sih, maksudnya satu hal yang gue seneng gitu, ngobrol sama orang yang menurut gue seru. Tapi gue nggak tahu kalau nanti setelah album apakah gue akan jalanin itu secara serius atau enggak, atau gue akan bikin apa lagi di musik gitu. Sebenarnya penasaran juga sih gue gitu soal kiprah lo dan fase lo di musik gitu. Lo berarti kan label lo ini berarti pertama kali album lo di luar dari label ya, Pet? Enggak, album 3 gue udah nggak pakai label. Sebenarnya dari album 3 lo. Gue tuh kelar kontrak sama label di 2013, 2014 gitu. Terus gue rilis 1 EP, gue rilis album 3, terus sekarang ini, sekarang album 4. Oke. Gimana tuh rasanya, Pet? Kayak apa yang tantangan yang paling berasa gitu untuk pas lu sekarang di secara independen dan ya banyak hal yang tadinya kalau di label sebenarnya kan ada hal-hal yang lo udah diurusin gitu, yang lo pikir kayak oh itu memang udah bagian dari pekerjaan mereka gitu, yang pada akhirnya pas gue jalanin sendiri, oh ternyata gue harus ngurusin sendiri dan itu banyak gitu.
lebih ke masalah teknis sih sebenarnya. Banyak hal-hal teknis yang gue baru belajar yang oh ini harus diurusin, ini harus dijalanin, harus punya tim buat ini, harus punya tim buat itu gitu. Apalagi gue ngejalanin ini Hmm. sebagai label gue sendiri sebenarnya kan. Dan itu lumayan banyak sih yang emang harus dibenahin gitu sebagai sebuah tim baru. Dan ya gue baru ngehnya setelah gue rilis album ketiga bahkan. Kayak album Hmm. gue yang pertama, terus album gue yang ketiga, terus baru kayak oh butuh ini, oh butuh itu. Banyak belajar aja sih akhirnya pas mulai sendiri. Berarti lu belajar yang producing gitu pas selesai dari label ini berarti? Iya, Atau sebelumnya? setelah kelar label, tapi ya gitu sih sebenarnya gue juga nggak mau terlalu dalam di hal itu. Gue selalu mencari orang yang lebih ngerti aja gitu dan kerja sama ya kayak sekarang gue sama manajer gue sama tim gue gitu. Gue lebih Oke. memilih ada orang lain yang mengerjakan itu dibanding gue ngerjain itu sendiri gitu. Ya ini terakhir terakhir banget deh nih pertanyaan gue nih. Dan standar juga nih pertanyaan gue. Agenda lo pasca pandemi nih kira-kira apa? Kalau konser udah balik lagi, Oh video klip lagi atau apa? gue pengen tour sebenarnya. Tour. Dan kita tuh tour Wow. sama mau bikin konser beneran gitu, cuma karena pandemi sepertinya yang tahun ini gue akan konser online dulu. Terus tahun depan Hmm. kita udah bisa manggung lagi sih, kita pengen manggung keliling lah. Semoga bisa secepatnya.